Kali ini saya, Nisita Wardani, ingin menjelaskan terkait dengan ethics and privacy. Di dalam pertemuan ini, sebelum saya membahas lebih lanjut, ethics itu apa sih? Jadi, ethics ini atau etika merupakan sebuah prinsip di mana menyatakan bahwa tindakan tersebut benar ataupun salah, dan tentunya hal ini bisa digunakan oleh individu untuk memilih serta memandu perilaku yang akan mereka lakukan. Nah, di dalam bagian ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama terkait dengan ethical issue dan yang kedua adalah privacy. Jadi, tadi karena etika itu adalah suatu prinsip di mana dinyatakan benar maupun salah, maka di dalam ethical issue kita akan berbicara mengenai framework, step maupun prinsip-prinsipnya. Nah, framework yang ada di dalam etika yaitu ada 4. Yang pertama terkait dengan utilitarian, yaitu adalah sebuah tindakan yang terbaik dan tidak merugikan. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini tentunya tindakan yang terbaik bagi customer, karyawan, shareholder, komunitas maupun lingkungan. Jadi, ketika seseorang ingin atau suatu pengusaha ingin membuat yang terbaik bagi customer-nya, maka diperlukanlah yang namanya pelayanan yang terbaik untuk customer. Mulai dari fast respon ketika ada barang yang tidak baik itu bisa diretur dan sebagainya. Lalu yang kedua berkaitan dengan hak. Hak di sini adalah berkaitan di mana terkait dengan melindungi dan peduli terhadap hak moral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak moral? Hak moral ini adalah merupakan apa yang harus dilakukan, jujur, terus tidak ada yang terluka dan menikmati adanya privacy. Jadi, ketika ada seseorang memiliki sikap atau tingkah laku di sini ingin yang namanya menjaga dengan tinggi privasinya, maka kita peduli terhadap orang tersebut, tidak lagi malah menginginkan untuk mendengar privasinya seperti itu. Jadi menghargai adanya hak yang dimiliki oleh seseorang. Lalu yang ketiga di dalam ethical framework adalah fairness. Fairness di sini artinya adalah adil, semuanya sama dan tidak ada yang berbeda. Nah, hal ini menjadi pertanyaan, apakah dengan gaji yang tinggi maka setara dengan kerja keras yang dia lakukan? Bisa jadi karena gaji yang tinggi akibat orang tersebut memiliki power atau kekuasaan, sehingga dia tidak perlu bekerja keras dan hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi karyawan yang ada di bawahnya. Lalu yang keempat, di sini terkait dengan common good atau lebih kepada kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama di sini maksudnya apa? Yaitu adanya kepedulian dan sikap bela rasa. Jadi, semua orang itu pada dasarnya sama dan dia memiliki etika yang harusnya juga sama. Jadi dengan demikian, yang namanya common good, tindakan kita di mata hukum, terus untuk kesehatan, kebijakan, itu pun juga sama. Jadi kalau orang-orang saat ini memiliki yang namanya kebaikan bersamanya adalah tunjangan kesehatan atau misalnya ada BPJS gitu ya, ada jaminan, maka semua orang bisa mendapatkan hak tersebut juga. Nah, selanjutnya ada 5 tahapan di dalam menentukan etika. Jadi dari framework tadi bisa diturunkan menjadi 5 tahapan. Yang pertama recognize, yang kedua fact, yang ketiga evaluasi, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah tindakan dan refleksi. Jadi, yang dimaksud dengan recognize di sini apa sih? Tentunya kita menentukan dahulu situasinya, lalu masalahnya apa, sehingga kita bisa menentukan pilihan mana yang terbaik untuk mengatasi
masalah tersebut sampai dengan pilihan terburuk untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu, fact di sini atau dengan kata lain, ketika ada suatu masalah, maka kita lihat fakta yang terjadi. Apakah fakta tersebut cukup untuk kita gali sehingga dapat informasi yang sesuai atau yang kita butuhkan atau gimana? Yang ketiga terkait dengan evaluasi. Evaluasi di sini adalah berdasarkan dari opsi-opsi yang dimiliki untuk menghasilkan suatu tindakan yang baik maupun yang tidak merugikan dengan pendekatan misalnya utilitarian, atau saya memilih untuk pendekatan yaitu menggunakan right atau tadi hak moral, di mana kepedulian kita yang terbaik untuk semua stakeholder seperti apa. Jangan sampai stakeholder yang tersebut yang kita jaga haknya ternyata tidak tercapai. Nah, stakeholder di sini bisa sebagai contoh konsumen. Lalu bisa juga dengan misalnya model fairness, opsi-opsi apa sih yang ternyata bisa mengancam ketidaknyamanan orang. Kalau tadi kaitannya dengan gaji, berarti dicek apa saja yang membuat orang tidak nyaman dengan gaji tersebut dan sebagainya. Lalu terkait dengan decision di sini setelah kita menggunakan pendekatan yang ada di framework tadi, yaitu utilitarian, secara right atau hak, lalu kemudian keadilan dan kebaikan bersama. Nah, maka kita cari yang terbaik untuk situasi tersebut itu apa. Lalu yang terakhir yaitu adalah tindakan dan merefleksikan. Tindakan dan merefleksikan ini lebih kepada yaitu bagaimana caranya kita nantinya akan mengimplementasikan hal tersebut dan digunakan juga untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan prinsip etika. Prinsip etika ini apa sih? Prinsip etika ada 3. Yang pertama responsibility, yang kedua accountability, dan yang terakhir adalah liability. Untuk responsibility atau tanggung jawab itu merupakan kita atau seseorang ketika melakukan kesalahan, maka kita akan menerima konsekuensinya dari yang kita lakukan atau keputusan yang akan kita ambil. Sedangkan akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas ini lebih kepada siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi kalau setelah kita melakukan kesalahan, nah kesalahan ini tentunya ada konsekuensinya ya dari yang kita lakukan. Siapa yang akan memperbaikinya dan siapa yang akan menerima masalah tersebut atau konsekuensi dari yang kita terima itu seperti apa. Nah, itu bagian ranahnya dari akuntabilitas. Sedangkan kewajiban ini apa sih? Ketika kita melakukan kesalahan, tentunya kita ingin memperbaikinya, tidak lagi mengulang kesalahan tersebut. Nah, liability itu berarti adalah konsep secara individu di mana bisa memperbaiki ketika menjadi kesalahan. Nah, liability ini dengan kata lain bisa diartikan sebagai kewajiban. Lalu ada juga terkait dengan isu etika dan teknologi informasi. Di sini isu-isunya apa saja yang akan muncul gitu ya. Yang pertama terkait dengan privacy. Privacy di sini lebih kepada pengumpulan atau menyimpan suatu informasi tentang seseorang sampai dengan nantinya menyebarkannya. Lalu untuk akurasi sendiri lebih kepada yaitu keautentikan atau keaslian, kesetiaan, dan benar atau tidak informasi yang kita kumpulkan untuk diproses. Lalu yang ketiga ini berkaitan dengan IT. Itu adalah properti. Properti di sini lebih kepada kepemilikan atau yaitu nilai sebuah informasi. Dan yang keempat berkaitan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas ini berarti keterlibatan untuk kita mengakses sebuah informasi ataupun membayar untuk mendapatkan akses tersebut. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Jadi kalau ada privacy,
apakah informasi ini tentang dirinya atau butuh pengungkapan lebih lanjut. Terus ada tidak informasi yang mengawasi dari suatu tindakan yang dilakukan oleh karyawan, karena itu juga akan berkaitan dengan privacy. Lalu untuk akurasi, apakah benar informasi yang didapatkan sesuai atau tidak. Terus ada terjadi permasalahan tidak di dalam database atau pengiriman data serta pemrosesan data, baik yang aksidental maupun yang tidak aksidental, atau dengan kata lain tidak terlalu penting. Nah, sedangkan yang ketiga, di sini ada kaitannya dengan property issue, di mana biasanya ini kaitannya dengan hak cipta. Jadi, ketika ada suatu tindakan legal di dalam kita memperbanyak atau mengopi software, nah, di sini berarti kita melanggar hak cipta dari pembuatan software tersebut. Dengan kata lain, otomatis tindakan ini juga melanggar dari etika, karena kita tahu itu adalah tindakan yang salah, dan terlebih kita menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam melakukan pelanggaran tersebut, misalnya dengan di-copy, disebarkan, diperbanyak, dan sebagainya. Lalu terkait dengan accessibility, ini lebih kepada siapa sih yang bisa mengakses informasi tersebut, siapa yang diizinkan, dan bagaimana cara memperoleh data tersebut. Nah, setelah tadi kita bicara tentang etika, terus kaitannya dengan teknologi informasi seperti apa. Nah, di sini terkait dengan privacy. Privacy itu sebenarnya tentang apa sih? Yaitu privacy di sini merupakan suatu hak di mana kita bebas untuk sendiri atau bebas untuk melakukan hal-hal yang di luar hal yang masuk akal, atau dengan kata lain di luar dari keinginan orang lain atau instruksi. Nah, sedangkan informasi privacy itu seperti apa? Hak yang digunakan untuk menentukan kapan dan apa informasi yang dapat kita kumpulkan sampai dengan dibagikan kepada orang lain. Nah, di dalam privacy tersebut pada saat ini gitu ya, rata-rata per hari atau rata-rata per jam ternyata banyak sekali hal-hal yang melanggar dari adanya privacy, seperti kamera yang berada di dalam jalan tol, di mana ketika kita melakukan pelanggaran seperti kecepatan atau tidak memakai sabuk pengaman. Nah, di sini jelas terjadilah bahwa tindakan hukum yang melanggar privasi seseorang dalam mengemudi kendaraan. Nah, di sisi lain, ini juga ada telepon yang suka sekali menghubungi kita gitu ya, baik dari pihak bank maupun pihak asuransi. Nah, tentunya di sini jelas privasi kita menjadi terganggu karena kita tidak nyaman dihubungi oleh pihak-pihak tertentu untuk menanyai lebih, misalnya bahwa kita sendiri tidak suka kalau misalnya ditawari produk-produk tersebut hingga sampai dia pun tahu, oh ternyata kita itu menggunakan apa saja sih, atau tinggalnya di mana dan alamat serta telepon emailnya seperti apa. Nah, ini semua bisa diperoleh dari yang namanya digital dossier. Atau dengan kata lain, proses untuk di sini memproduksi yang namanya data-data yang digunakan untuk melihat proses dari sebuah tingkah laku atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ini biasanya kemungkinan besar profiling ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang biasanya sifatnya adalah penawaran jasa. Jadi sebenarnya kita nggak pernah nih membagikan data ke mereka, tetapi karena dia mendapatkan data dari pihak lain dan pihak lain jelas itu adalah pihak yang kita anggap percaya untuk menyimpan data kita, ternyata diperlakukan data kita itu dijual belikan. Nah, ini juga ada berkaitan dengan kebijakan privacy, mulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data di sini berarti tujuannya untuk apa? Apakah untuk
bisnis atau seperti apa. Nah, data yang akan dikumpulkan ini kira-kira memadai, relevan, dan tidak berlebihkah untuk tujuan bisnis tersebut? Sampai dengan data yang akan dikumpulkan kalau berkaitan dengan privacy, apakah disetujui ataupun tidak, seperti apply kredit, apply dalam asuransi maupun apply sebagai karyawan. Lalu terkait dengan yang kedua yaitu data akurasi. Data akurasi di sini lebih kepada kesensitivitasan data yang dikumpulkan itu perlu diverifikasi dengan sebelumnya atau informasi yang ada sebelumnya sebelum dimasukkan ke database. Nah, ketika data ini sudah dimasukkan dalam database, dicoba untuk dijamin apakah sudah benar atau belum datanya. Lalu yang terakhir yaitu data confidentiality, lebih kepada kerahasiaan data. Jadi perlu yang namanya bantuan security komputer, terus pengungkapan data-data tersebut apakah kita berikan kepada orang lain untuk dijadikan pengetahuan ataupun tidak. Nah, jadi data confidentiality ini lebih kepada kerahasiaan suatu data. Sekian penjelasan saya terkait dengan materi etika dan privacy. Nantikan video selanjutnya terkait dengan tindakan yang tidak diinginkan yang mengancam dalam sistem informasi. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini dan terima kasih. Sampai jumpa.